Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natsir Rohim. Saya Muhammad Taufik Kurniawan. Saya Solikul Ilmi. Saya Muhammad Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, nah ini. Mengapa kami mengambil judul ini? Yang pertama yaitu judulnya Sistem Manajemen Antrian Klinik. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena klinik seringkali menghadapi masalah antrian panjang yang mengganggu pasien dan mengurangi efisiensi pelayanan. Dengan sistem antrian yang lebih baik, klinik bisa melayani pasien secara efisien sambil meningkatkan pengalaman mereka. Masalah yang diangkat, waktu tunggu pasien yang tidak menentu dan cenderung lama. Pasien harus menunggu lama di klinik, menghambat proses pelayanan. Yang kedua, kurangnya efisiensi dalam manajemen antrian. Proses antrian di loket dan ruang pemeriksaan menjadi tidak optimal. Yang ketiga, tidak adanya informasi statistik terkait waktu tunggu. Kurangnya data untuk menganalisis dan meningkatkan proses antrian. Mengapa Mengapa masalah ini penting? Klinik yang tidak memiliki sistem antrian yang terorganisasi akan kesulitan memenuhi harapan pasien. Hal ini berdampak pada kepuasan, reputasi, dan produktivitas layanan. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan dampak buruk. Dampak buruknya yaitu pasien bisa memilih pindah ke klinik lain dengan pelayanan yang lebih cepat. Terus pemumpukan antrian di loket pendaftaran mempengaruhi keseluruhan alur pelayanan. Metode dan skenario. Metode ini simulasi discrete event atau DES menggunakan pustaka SIMPY pada Python untuk meniru alur antrian di klinik. Simulasi ini dapat memodelkan sistem dinamis berdasarkan kejadian-kejadian diskrit. Pasien datang setiap rata-rata 3 menit. Ini meniru alur kedatangan pasien sebenarnya berdasarkan distribusi probabilitas tertentu. Tiap pasien melewati 2 tahap utama, pendaftaran di loket dan pemeriksaan di ruang dokter. Tiap tahap memakan waktu spesifik untuk tiap pasien. Ditentukan berdasarkan simulasi. Simulasi dijalankan selama 30 menit. Tujuan untuk memperoleh data awal tentang pola waktu tunggu, durasi pelayanan, dan efisiensi sistem. SIPAI membantu menciptakan lingkungan virtual untuk memahami dan menguji proses antrian tanpa harus mencobanya langsung di klinik. Dengan skenario ini, hasil simulasi akan mendekati kondisi klinik sebenarnya, memungkinkan kita mengidentifikasi masalah pada proses atau waktu yang tidak efisien. Simulasi dan hasil. Simulasi dan hasilnya. Implementasi simulasi. Kode Python menggunakan pustaka SIMPY memodelkan sistem dengan log detail. Contoh output, setiap pasien memiliki log waktu yang mencakup waktu kedatangan di klinik, waktu mulai mendaftar, dan waktu selesai mendaftar. Waktu mulai diperiksa oleh dokter. Waktu selesai diperiksa, total durasi kunjungan pasien dari awal sampai akhir. Penjelasan detail, simulasi dirancang untuk memudahkan analisis pola kedatangan pasien dan waktu layanan. Output yang disediakan mencerminkan bagaimana pasien mengalir melalui sistem antrian. Durasi ini setiap tahap layanan, sehingga
dapat ditemukan bagian proses yang menjadi bottleneck. Hasil validasi, tingkat akurasi. Simulasi menggunakan data acak berdasarkan distribusi waktu realistis. Contohnya distribusi eksponensial untuk kedatangan. Tujuan adalah memastikan model mendekati kondisi sebenarnya di klinik. Tingkat efektivitas dengan hasil simulasi klinik dapat memahami pola waktu tunggu pasien. Data ini membantu menemukan solusi seperti penambahan staf atau pengelolaan jadwal pasien. Manfaat statistik memberikan informasi untuk keputusan berbasis data seperti perencanaan jumlah tenaga kerja, identifikasi jam sibuk sehingga klinik dapat menyesuaikannya. Data statistik dari simulasi ini sangat membantu manajemen untuk mengambil keputusan, misalnya perbaikan tahap layanan. Jika waktu antrian di loket pendaftaran terlalu lama, klinik dapat mempertimbangkan solusi seperti sistem pendaftaran online, jam operasional, data puncak kunjungan membantu klinik mengatur jam kerja tambahan. Hasil validasi. Tingkat akurasi data acak berbasis distribusi waktu realistis mencerminkan kondisi nyata. Tingkat efektivitas membantu memahami pola waktu tunggu dan waktu pelayanan. Manfaat statistik memberikan informasi rinci untuk pengambilan keputusan manajemen klinik. Berikut foto hasil dari demo yang akan dilakukan nanti, yaitu tingkat akurasi waktu tunggu sama dengan 56,99%. Tingkat efektivitas pasien selesai kurang lebih dari 15 menit sama dengan 33,33%. Berikut adalah demo yang akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Nadir Nurrohim. Ya, sekarang saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk bisa nggak ya? Nah, berikut adalah aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya. Yang pertama yaitu kami menggunakan library dari SymPy dan juga random. Terus untuk selanjutnya ada simulasi untuk data statistik. Simulasi pada simulasi ini digunakan yaitu menggunakan waktu tunggu, waktu pemeriksaan, waktu total di klinik. Terus yang selanjutnya yaitu ada fungsi untuk layanan pasien. Di sini untuk mendefinisikan pasien untuk nama, loket, dokter, dan juga waktu dalam manual. Terus selanjutnya yaitu eh, ada fungsi untuk proses pendaftaran. Nah, di fungsi ini nantinya akan mengelola pada saat proses pendaftaran. Terus untuk fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi proses pemeriksaan dokter. Fungsi ini juga sama seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu fungsi untuk memproses pemeriksaan dokter. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Oka. Oke, selanjutnya ini yaitu fungsi statistik. Nah, di fungsi statistik ini kita seperti apa namanya itu rumusnya. Jadi, misal waktu tunggu pasien sama dengan waktu mulai periksa dikurangi arrival time. Waktu total pasien sama dengan selesai time dikurangi arrival time. Waktu tunggu apen, atau waktu tunggu pasien dan seterusnya. Untuk di sini yaitu untuk menampilkannya, yaitu total waktu tunggu dan menitnya. Di sini ada perintah untuk mencetaknya. Di sini adalah untuk fungsi pasien tiba, itu kedatangan pasien dengan mendefinisikan loket, dokter, interval, dan waktu manual. Fungsi validasi, jadi untuk mendefinisikan validasi hasil. Standar waktu tunggu sama dengan 5 menit dan standar waktu totalnya adalah 15 menit. Fungsi tingkat akurasi. Rata-rata tunggu sama dengan waktu tunggu dibagi len waktu tunggu, if waktu tunggu, else 0. Jadi kira-kira untuk mengukur tingkat akurasinya.
Ini juga sama untuk fungsi tingkat efektivitas sama dengan yang di atasnya. Ya. Ini adalah fungsi inisialisasi lingkungan simulasi. Di sini yaitu mendefinisikan jalankan simulasi waktu bisa manual atau otomatis. Terus ya ini untuk menampilkan statistik rata-rata seperti rata-rata tunggu berapa, rata-rata pemeriksaan berapa, dan rata-rata total waktunya berapa. Untuk yang di sini untuk mencetak rata-ratanya. Terus ya ini untuk validasi hasil. Akurasi tunggu, efektivitas sama dengan validasi. Untuk yang ini sampai ke bawah yaitu kita bisa menjalankan simulasi dengan otomatis tanpa menginputkan data. Karena itu kita menggunakan library random. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan untuk yang random terlebih dahulu. Kita klik yang ini, terus kalau tidak keluar, di sini ada dua pilihan yaitu input waktu manual dan input waktu otomatis. Karena kita untuk random itu kita ketik dua lalu enter. Nah, setelah kita enter, langsung muncul semua, langsung muncul log pasien 1 sampai pasien 3. Nah, dalam log tersebut ada data-datanya itu pasien 1 tiba di klinik pada jam berapa, daftar pada jam berapa, dan mulai diperiksa pada jam berapa, sampai selesai seluruh proses pada waktu berapa. Setelah itu, sistem akan menghitung total waktu tunggu, total waktu diperiksa, dan total waktu di klinik. Itu juga sama untuk pasien 2 dan 3. Setelah semuanya menjalankan simulasinya, sistem juga menghasilkan rata-rata waktu tunggu semua pasien, rata-rata waktu diperiksa semua pasien, dan rata-rata waktu total di klinik semua pasien. Dari hasil tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tingkat akurasi waktu tunggu itu sama dengan 36,43% dan tingkat efektivitas pasien selesai kurang lebih 15 menit atau 33,3%. Terus selanjutnya yang manual akan dijelaskan oleh teman saya Nadir. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan dari ilmu aplikasinya, yaitu pada pilihan pertama input waktu manual. Di sini kita bisa memasukkan angkanya, angka 1, kemudian enter. Jika sudah, nanti akan muncul kalimat untuk memasukkan waktu pendaftaran dalam kurung waktu 5 menit. Misalkan di sini saya isi waktunya untuk 3 menit, enter. Kemudian untuk waktu pemeriksaan ini 5 menit misalnya, enter. Nah, kemudian di sini akan muncul log pasien seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Okta tadi. Di sini ada log pasien 1 sampai 3. Sampai 4, mohon maaf. Terus ketika simulasinya sudah selesai, maka dihitung untuk rata-rata waktu tunggu, waktu pemeriksaan, waktu total di klinik, dan itu semua sudah dihitung dalam sistem. Kemudian untuk tingkat akurasinya ini sedikit berbeda. Karena di sini manual, maka tingkat akurasinya untuk hasilnya sedikit berbeda. Di sini didapatkan hasil untuk tingkat akurasinya yaitu 85,55%. Terus untuk tingkat efektivitas atau pasien selesai kurang lebih 15 menit itu mencapai hasil 100%. Berikut eh, hasil dari demo kami untuk proses mulai dari manual dan juga otomatis atau acak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya saya mewakili kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.